Jadi kayak anak-anak membutuhkan bimbingan untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagi banyak orang, disiplin, pengendalian diri, dan kebiasaan sehat tidak terbentuk secara alami. Baru anjir. Hai guys, balik lagi di streaming kali ini dengan partner streaming yang berbeda. Kenalin, nama aku Baby Beauty. Aku dari Forum Remaja. Aku sebagai ketua di Forum Remaja. Eh, Mungkin sebelum kita masuk ke tema streaming kali, aku mau tanya-tanya dikit nih sama partner streaming aku hari ini. Nah, eh, boleh perkenalan dulu kali. Oh, boleh. Perkenalkan, saya Ilmi Akbar Ibani dari kota Forum PKBI dan sebagai ketua, sekaligus sebagai ketua Entrepreneur Muda. Gitu. Ya, terus kesibukannya sekarang ngapain nih, Mi? Kesibukannya selain ya berpartisipasi dalam organisasi PKBI juga apa namanya kuliah sedang kuliah. Hilmi mudah ke distract gitu ya anaknya. Jadi tema kita kali ini apa nih, Mi? Tema kita kali ini itu tema besarnya itu memutus pola toksik. Iya, memutus pola toksik. Kita lebih ke kalau aku sendiri, materi aku fokusnya ke parenting. Jadi cara memutuskan pola toksik pada parenting kayak gitu. Nah, kita artiin dulu kali ya parenting. Apa yang dimaksud toksik itu apa? Nah, kalau dalam parenting kan berarti orang tuanya ya. Nah, orang tua yang toksik datang dalam berbagai bentuk. Baik dalam bentuk yang jelas, nampak gitu kalau dia toksik, atau juga beberapa melakukannya dengan cara implisit dan lebih halus. Namun semuanya sama, bersifat destruktif kayak gitu. Menghancurkan gitu ya. Gimana? Bersifatnya destruktif itu berarti menghancurkan. Iya, jadi bahkan toxic parent terkadang bisa penuh kasih sayang, hangat atau mengasuh. Mereka bersungguh-sungguh mencintai anaknya, tetapi ingat cinta melibatkan lebih dari sekedar perasaan yang diungkapkan. Cinta sejati terhadap anak-anak juga merupakan cara berperilaku. Kayak gitu, kata psikolog klinis sekaligus dosen psikologi Islam di IAIN Kediri. Nah, oleh karena itu, eh, kayak mungkin ini ada beberapa langkah yang bisa orang tua lakukan untuk mencegah atau memutuskan pola asuh toksik terhadap anak kayak gitu. Yang pertama, mungkin atau dari Ilmi sendiri dulu mau ngasih deskripsi tentang pola asuh toksik. Langsung ke ini kali ya, memutuskan cara memutus lingkaran toxic parenting itu sebenarnya kan kita sebagai anak gitu kan, misalnya masih remaja lah gitu, kayak oke, kita emang udah nasib gitu, atau kita menerima kalau kita dididik dengan cara yang kurang tepat. Kita menerima. Nah, caranya untuk memutus lingkaran toxic parenting itu yaitu satu, itu kita menerima bahwa hal itu yang dilakukan oleh kita, yang orang tua lakukan kita itu benar adanya salah. Pertama kita harus terima, oh ya emang salah, dan kita tidak mau melakukannya lagi ke anak nanti gitu, atau ke orang sekitar gitu. Jadi jadilah orang dewasa gitu ibaratnya.
bertindak dan memiliki sifat sebagai orang dewasa itu kunci dasar untuk memutus lingkaran toxic parenting itu. Terus paling gampang itu kita buat komunikasi lah yang sehat gitu kan. Sebagai orang tua kalau kita merasa selalu benar itu tuh nggak benar. Gimana ya, kalau kita merasa selalu benar sebagai orang tua kan nggak juga gitu kan, pasti ada salahnya. Balik lagi, kalau memang orang tua merasa selalu benar, orang tua kan juga manusia, pasti ada salahnya. Itu aja cukup. Nah, kayak yang tadi aku bilang, ada juga nih yang bisa dilakukan oleh orang tuanya. Orang tua untuk mencegah atau memutuskan pola asuh toksik tadi. Yang pertama, minta maaf kepada anak. Kadang orang tua tuh selalu nuntut anaknya untuk bisa minta maaf. Nah, sementara apapun yang dilakukan oleh anak itu kebanyakan mencontoh dari apa yang orang tua ajarkan. Jadi ya emang harus diajarin dulu, baru mungkin mereka akan mengerti gitu sih. Terus juga jika orang tua sudah terlanjur kehilangan kesabaran dan melakukan kesalahan, misal mengeluarkan kata cacian atau mau tidak mau orang tua harus ya mau ya intinya orang tua tuh harus minta maaf atas kesalahan juga yang mereka buat gitu. Jangan cuma nuntut anak untuk selalu minta maaf. Terus juga yang kedua, menurunkan ekspektasi. Nah, kadang ekspektasi orang tua terhadap anaknya itu terlalu tinggi. Berharap anaknya bisa jadi ini, jadi itu. Kadang kan ya anak mau jadi apa yang dia mau, bukan bukan harus jadi apa orang tua mau gitu sih menurut aku juga. Ketika memiliki ekspektasi yang tinggi dan hal yang diinginkan tidak bisa terwujud, seseorang akan cepat lelah lalu menjadi toxic parent gitu. Meluangkan waktu untuk me time adalah salah satu cara seorang ibu mampu menurunkan ekspektasinya. Nah, tuh juga ada ternyata cara untuk menurunkan ekspektasi itu yang dengan memperbanyak me time kayak gitu. Terus juga mengelola stres. Nah, dengan ekspektasi yang disesuaikan kondisi, maka seorang ibu akan lebih mudah untuk mengelola pikiran yang dapat menjadi sumber stresnya gitu. Jadi kayak emang kita harus bisa mengelola pemikiran kita juga kayak gitu. Terus juga yang keempat, bangun komunikasi efektif dengan pasangan. Jadi antara ibu dan ayah tuh harus punya komunikasi yang baik untuk gimana ke depan anaknya, gimana cara pola didik anaknya, kayak Jadi gitu. harus klop gitu ya. Jadi kalau ibunya bilang A, ya ayah juga ikut A. Nanti kalau misalnya ke anak bingung, ibunya bilang A, tapi ayahnya bilangnya B. Dia ngikutin apa yang menurut dia senang, walaupun itu pun belum tentu benar gitu. Benar-benar kebanyakan kan kayak gitu. Jadi kayak komunikasinya satu arah gitu loh. Terus juga itu sih yang bisa dilakukan oleh orang tua. Nah, toxic parent itu merupakan salah satu jenis pola asuh di mana orang tua selalu menginginkan keinginan dan kemauannya dituruti oleh anak tanpa memikirkan perasaan serta kurang menghargai hak berpendapat setiap anaknya kayak gitu. Terus juga bahkan tidak jarang toxic parent melakukan kekerasan verbal pada anak dengan mengucapkan kata-kata yang seharusnya tidak diterima oleh anak. Kekerasan verbal tuh kayak yang lebih dimakan tuh batin gitu loh, Mi, tahu kan? Jadi kayak kamu tuh nggak tahu diuntung atau kamu tuh kenapa sih udah disekolahin mahal-mahal? Masih aja jadi nakal, bodoh, ya kasar lah gitu. Gitu. Kadang kayak gitu. Kadang bagi anak gitu ya, ada beberapa orang yang survive, dia selamat, dia merasa oh ada orang yang menilai itu, oh ya ini sebuah cara aku untuk berubah gitu. Aku kelola lagi, oh ya mungkin aku emang ini dan aku akan berubah. Tapi ada beberapa orang yang memang mentalnya itu nggak kuat, nggak sekuat orang-orang lain, gitu, anak lain. Jadi ya dia udah keburu sakit hati duluan ke orang tuanya. Jadi ya udah kalau orang tua bilang aku gitu, ya udah aku ikut kata orang dia gitu. Ya sebenarnya juga anak yang berpikir kayak gitu tuh karena pola asuh orang tuanya juga yang salah. Kayak gitu. Nah, yang kayak selalu aku bilang di streaming sebelumnya, anak itu tuh kayak lahir tuh
kayak kertas HVS. Jadi orang tuanya mau ngegambar apa itulah dia kayak gitu. Terus juga melansir headline pola asuh toxic parenting yang dilakukan secara konsisten dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak sehingga anak rentan membentuk pola perilaku yang negatif dalam hidupnya. Nah, kayak kenapa juga ada kenakalan remaja atau pergaulan bebas, itu tuh karena juga pola parenting yang salah tadi, yang toksik, yang bilang, ya itu kayak tadi, si kekerasan verbal tadi, membuat anaknya berpikir sendiri dengan cara yang salah, kayak gitu kan. Nah, juga biasanya anak-anak dengan toxic parent atau akan melakukan pembatasan antar diri sendiri dengan orang tua. Jadi ada jarak gitu loh di antara orang tua dan anak. Kan kebanyakan zaman sekarang kayak gitu ya. Kayak anak tuh nggak ngerasa nyaman bahkan sama orang tuanya sendiri karena itu mungkin selalu dijudge. Jadi ngerasa mereka nggak bisa cerita sama orang tua mereka sendiri kayak gitu kan. Ditambah lagi orang tuanya sibuk kerja. Iya. Iya. Jadi kayak nggak punya quality time yang benar-benar bisa ngobrol berdua intens, bisa cerita, tukar pikiran, kayak gitu kan. Nah, juga selain itu komunikasi anak dan orang tua tak akan berjalan dengan baik ya. Tadi yang kayak ya kenapa ada kenakalan-kenakalan kayak gitu ya karena komunikasi mereka berantakan kan. Jadi susah kayak gitu. Tidak hanya itu, pola asuh parenting juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan mental anak seperti gangguan kecemasan, stres, dan rasa percaya diri yang rendah kayak gitu. Jadi emang menurut aku pola parenting tuh berpengaruh untuk hidup anak ke depannya gitu, bisa memutuskan apa tidak, bisa menjadi orang yang mandiri atau tidak, bisa menjadi pribadi yang baik apa enggak. Itu tuh tergantung dari gimana orang tuanya ngedidik sejak kecil. Kayak gitu sih. Kalau dari Hilmi ada tambahan. Kalau materi Hilmi sendiri fokusnya ke parenting atau ke pertemanan atau apa? Ke parenting juga sih. Hmm. Terus ini nggak tahu ya perasaan itu gimana generasi kita milenial ya. Terus sekarang setelah atau generasi di bawah kita berarti kan yang masih muda-muda gitu. Aku ngerasa atau emang perasaan aku aja itu udah dididik dengan kasih sayang dan lemah lembut. Jadinya malah nggak sekuat generasi-generasi di atas tuh, nggak sekuat mentalnya itu nggak sekuat ya abang-abang atau orang yang lebih tua itu ngerasa nggak siapa Iya sih, mungkin bisa jadi karena sekarang banyak banget kan kayak bunuh diri, anak-anak remaja bunuh diri, atau kayak makin banyak anak-anak remaja yang salah pergaulan karena ya itu karena pola didik orang tuanya kali yang salah. Tapi aku yakin kayak generasi kita ke bawah tuh, atau mungkin di atas kita juga masih termasuk bakal jadi orang tua yang baik gitu ngerti gak sih? Karena kayak zaman sekarang untuk dapat pendidikan parenting tuh gampang banget kan? Kayak udah ada Google, udah ada buku-buku parenting gitu, web-web, seminar-seminar tentang parenting pun sekarang banyak gitu. Jadi menurut aku mungkin akan lebih mudah untuk diaksesin masalah parenting ini. Sekarang mah sebenarnya serba mudah, tergantung kitanya lagi mau apa enggak gitu kan. kalau dari baby sendiri itu rasain nggak sih ya, dari kecil itu bukan dituntut sebagai anak ya, dituntut sebagai manusia untuk selalu bersikap bertingkah laku baik. Kita dilarang buat menangis, kita dipaksa untuk menyampingkan rasa penasaran kita biar nggak berulah dibandingkan dengan anak lain gitu. Kita Iya diberi benar-benar. banyak tuntutan untuk jadi ini, untuk jadi itu. Gitu. Iya benar. Aku juga mungkin termasuk dari salah satu orang yang dituntut untuk kayak stop jangan nangis dari kecil gitu. Nangis tuh nggak nyelesain masalah ya emang benar gitu. Tapi kita tuh manusia yang boleh merasakan rasa kesal, rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa.
Karena kalau nggak ada itu, kita tuh jadi robot, jadinya bukan jadi manusia kan. Jadi nggak bisa merasakan kan. Gitu. Terus juga yang kayak tadi ditanya, dituntut nggak untuk jadi ini, jadi itu. Iya, aku dituntut gitu. Waktu aku SMP, aku tuh disuruh jadi pilot, gitu kan. Terus, tapi sampai di situ doang, nggak ada dukungan lebih lanjut gitu loh. Mungkin aku bisa jadi pilot, asalkan ya sebenarnya yang anak butuhkan tuh cuma dukungan dari orang tuanya kan. Nah, salahnya orang tua aku tuh mungkin cuma lebih ke menyuruh tapi tidak mendukung gitu loh. Jadi ya aku yakin juga banyak orang tua di luar sana yang mereka ngasih anaknya pilihan gitu. Nih, kamu jadi ini ya gitu. Tapi tetap didukung. Mungkin aku yakin pasti ada gitu. Jadi ya emang di sini aku nggak menyebutkan semua orang tua sama, tapi ya ini kan kita sharingnya tentang toxic parenting gitu kan. Jadi ya ini tuh yang jelek-jeleknya. Nanti takutnya ada yang bilang selalu menyalahkan orang tua. Enggak kok, kami di sini nggak menyalahkan orang tua. Kalau orang tuanya maksudnya ya oke gitu, ya kak nggak akan salah gitu. Buktinya banyak kok orang-orang berhasil dengan orang tuanya yang berhasil kayak gitu kan. Jadi emang nggak ada maksud nyinggung salah satu pihak sebenarnya. Kan kita cuma sharing gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi tadi itu inti cerita itu berarti jadi semuanya itu mengarahkan kita untuk menjadi sempurna gitu. Mm-mm. Karena Dari sesungguhnya kesempurnaan cuma milik Allah. betul. Nah, dari situ kita mulai punya keinginan gitu. Kita naruh harapan, berharap, malah jatuhnya ini dari awal kita diarahin gini 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 gini. Nah, jadinya ketanam ke diri kita. Jadi kita berharap bisa membanggakan orang tua, berharap bisa diterima di society, di lingkungan Lingkungan. sekitar, berharap bisa dengan mudah mendapatkan ini itu. Jadi dari awal pertama-tama kita diharapkan dari orang lain untuk jadi sempurna. Lama-lama malah jadi kitanya sendiri yang berharap ke diri kita untuk jadi sempurna. Jadinya perfeksionis gitu kan. Nah, jadi kayak Jatuhnya eh, awal-awal waktu masih kecil kita ngelakuin dituntut. itu untuk orang tua gitu, Ya karena dituntut gitu karena kan. dituntut. Nah, Jadi makin udah gede, makin makin gede ngerasa aku harus sempurna. di mata orang tua itu Iya, teralami nggak tuh? em, dulu mungkin sempat, tapi aku makin kesini makin sadar ya emang gak ada orang yang sempurna. Juga mungkin banyak teman-teman aku yang ngalamin dibandingin sama saudara saudara sekandungnya gitu yang kayak sama kakaknya atau sama adeknya gitu. Gimana ya? Eh, nggak gitu loh gitu cara untuk membuat anak tuh merasa punya motivasi itu tidak dengan dibandingkan sama saudaranya sendiri karena menurut aku dari orang tua membandingkan antar anak itu tuh bisa jadi dendam antar anak itu tersebut gitu. Kalau udah terlalu nampak perbandingannya, jadi menurut aku ya membangun tuh beda. Menurut aku mengkritik sama kritik sama Kritik sama mengkoreksi. itu berbeda, benar. Jadi kayak anak-anak membutuhkan bimbingan untuk tetap berada di jalan yang benar. Bagi banyak orang, disiplin, pengendalian diri, dan kebiasaan sehat tidak terbentuk secara alami, tapi lewat pembelajaran. Nah, harusnya orang tua memberi itu, kayak gitu. Jadilah pemandu, bukan kritikus. Nah, gitu. Kayak jadi ya kalian contohin mana yang benar, mana yang salah, bukan malah nggak pernah diajarin terus anaknya salah malah dikritik abis-abisan kan kayak gitu. Anak kalau nggak diajarin kan mungkin nggak, ya bukan mungkin sih emang nggak akan ngerti kan apa yang mau dia lakukan kayak gitu sih menurut aku. Lanjut nih. Pada akhirnya kan kita udah tumbuh, kayak Dewi bilang tadi, kita udah tumbuh besar. Kenyataan nggak semudah itu gitu kan. Kita mulai sadar semua nggak semudah itu. Usaha aja kadang nggak cukup, apalagi Betul. keinginan kuat gitu kan. Kayak ada beberapa hal yang memang nggak ditakdirkan ke jalan yang itu.
Jadi kita nyerah menjadi apa ya, menjadi anak yang mungkin diinginkan sempurna kali ya. Ya, Karena aku sebenarnya ternyata pada aku akhirnya manusia. kita sendiri yang bakalan hidup gitu. Betul, betul, betul. Terus Udah, gimana tadi? gimana ya itu benar sih yang tadi dibilang. Jadi dia merasa nyerah kan, karena dia nggak bisa mencapai yang orang tuanya Orang inginkan, gitu. Padahal nggak selalu tentang inginnya orang tua, karena anak juga punya keinginan ya nggak. Kayak aku pengen jadi ini, tapi orang tua aku pengen aku jadi pilot gitu misalnya. Kayak mungkin Kak Wici juga kayak gitu, mungkin Hilmi juga gitu, mungkin partner podcast aku Alida juga kayak gitu. Ya, mungkin orang yang nonton juga mungkin mungkin kayak gitu. mengalami. Atau mungkin kalian dari keluarga yang sportif ya, alhamdulillah banget menurut aku orang-orang yang punya keluarga sportif tuh harus bersyukur atas hidupnya karena banyak anak-anak di luar sana yang mengharapkan orang tua yang sportif tapi nggak bisa dia dapet kayak gitu kan. Terus juga belajar untuk mengontrol emosi pada anak. Kayaknya banyak orang tua yang gagal mengontrol emosi sama anak. Emang sih, kadang kalau aku pikir-pikir dulu waktu aku kecil gitu, ngejawab orang tua tuh keterlaluan banget gitu. Tapi ya itulah, maksud aku itu loh butuhnya kesiapan sebelum mempunyai anak tuh untuk itu kan, untuk kita bisa belajar mengontrol emosi kita, untuk kita bisa belajar menerima segala kekurangan anak, karena emang anak tuh pasti punya kekurangan. Apalagi amit-amit kalau tiba-tiba lahir anaknya cacat. Nah, kok siap nggak dengan situasi itu? Kan kayak gitu kan. Karena Berarti mau nggak mau. berharapnya jangan terlalu Iya, tinggi. tadi yang kayak aku bilang ekspektasinya diturunin sama anak karena anak bukan pemenuh ekspektasi orang tua kayak gitu. Jadi ya itu tadi aku bilang kalau misalnya belum siap punya anak ya mending gak usah. Terus kayak yang kayak tadi balik lagi ya belajar mengontrol emosi pada anak gitu. Wajar bagi orang tua pada satu momen merasa kesal yang kayak tadi aku Ya, bilang dan bahkan mungkin ingin berteriak wajar karena kita sama-sama manusia yang punya batas sabar dan kadang juga anak tuh keterlaluan juga gitu. pasti ada hari-hari di mana lagi capek jadi orang tua Pulang atau kerja, anaknya nakal atau punya masalah di sekolah. Aku yakin ya di sini aku nggak nyalain orang tua 100%, anak juga pasti punya salah gitu. Tapi ketika anak salah, kenapa kami sebagai anak dipaksa untuk minta maaf sementara kalau orang tua yang salah mereka kalian nggak mau minta maaf itu sih kayak gitu. Terus juga apalagi ketika anak melakukan hal-hal yang menjengkelkan yang kayak tadi kita bilang itu kan lingkaran toxic parenting dapat melontarkan kata-kata kasar, hukuman-hukuman berat atau pukulan fisik sebagai reaksi dari perlakuan anak. Nah, itu toxic kayak mukul, ngejudge anak, atau hukuman-hukuman yang menurut aku nggak masuk akal yang kayak gitu. Coba pelajari cara mengontrol emosi dan mengontrol reaksi langsung dan buat respon yang tepat sehingga menciptakan dinamika yang lebih tenang. Aku pernah deh baca satu quotes gitu, quotes satu quotes gitu kayak ketika kamu emosi sama yang lebih seumuran hitung 1 sampai 30 lalu berbicara ya kan. Terus ketika kamu sama orang yang yang lebih lebih tua. muda, tadi kan ya yang lebih muda hitung 1 sampai 20 kalau nggak salah aku. Sama yang lebih tua 1 sampai 50 ya kalau nggak salah aku. Terus kayak kalau kamu Sama istri sama istri hitung terus dan hitung jangan terus. bicara. Nah, kalau kamu emosi sama suami, bicara terus jangan berhenti. Kayak gitu kan. Nah, menurut aku itu tuh bener sih kayak ketika kau emosi sama orang tua ya udah gitu kok cuma cukup diam dulu sebentar gitu sejenak untuk menurunkan emosi yang tadinya muncak banget. Tapi mungkin ada di satu sisi emang kau udah nggak bisa nahan banget nih emosi nih udah di ujung kepala. Sekalipun itu kelepas ya mungkin bukan mungkin ya habis itu minta maaf gitu. Karena ya manusia Karena pada ladangnya dasarnya salah juga akan dan khilaf. kalian juga akan ngerasa menyesal Jadi gitu orang kalau tua. misalnya kalian emosi duluan yang diutamain gitu kan. Karena bukan diri kalian gitu. Nanti juga kalian ngerasa
tadi aku kelepasan, jadi aku ngomong apa aja ya sama orang tua atau orang tua. Tadi aku ngomong apa aja ke anak aku ya kok sampai gak enak hati gitu. Belajar untuk jangan terlalu egonya tinggi, turunin gitu, minta maaf sama orang tua atau orang tua ke anak gitu. Iya sih, kadang aku sendiri aja kadang ngerasa ego banget kan untuk minta maaf yang kayak walaupun aku tahu aku salah gitu tapi kayak ya itu karena apa? Karena kita nggak dicontohkan untuk minta maaf. Selalu kita yang dituntut untuk minta maaf jadinya gengsi kayak gitu sih menurut aku. Nah, ada tambahan lagi nih mungkin. Kenapa Bi? Kak Bici ada tambahan mungkin tentang toxic parenting? Tapi sih Ini sekiranya tentang toxic parenting. sekiranya memberitahu kepada kami yang anak-anak muda. Kan lebih dewasa kan. Hmm, Toxic parenting. Jadi kayak orang-orang tua yang toxic itu. Kayak misalnya kalau anaknya salah dimaki kayak gitu kan. Bawa operator kita malu. Dia malu guys, gak bisa berbicara. Kayak gitu sih kalau tentang toxic parenting. Aku juga takut salah karena yang nonton live kita juga orang-orang tua kebanyakan. Jadi nanti kayak dibilang, anak kecil baru lahir so tahu belum jadi orang tua. Ya benar Bu, Pak, kami belum jadi orang tua gitu. tapi kan kami udah jadi Cuma anak nih, cuma kami udah mau ngerasain. menjadi orang tua yang baik, makanya belajar kayak gini gitu sih menurut aku. Kayak aku tuh dulu sempat berdebat gitu sama salah satu mamanya temen aku. Kayak dia bilang gini, enggak be gitu. Orang tua tuh sekalipun dia salah dia nggak akan mau ngaku dia salah gitu. Dia nggak akan mau ngaku salah. Terus aku bilang enggak gitu. Tapi harusnya mereka gini loh, aku bilang gini, mereka kan mau kami mengakui salah anak itu. Harusnya mereka juga ngakuin dulu dong. Aku bilang kayak gitu karena kan apapun yang dilakukan anak tuh kebanyakan mencontoh dari orang tua, tapi dia di situ ngotot intinya orang tua tuh nggak pernah salah. Terus terakhir aku cuma bilang kayak gini, oh gitu ya, ya udah, baby nggak mau jadi orang tua yang kayak gitu. Gitu. Padahal guru yang baik itu contoh aman gitu ya. Bener, Ditunjuk gitu, kalau ngomong doang juga orang bisa gitu. bener, bener, bener. Jadi ya emang eh, nungguin ya. Iya lagi nungguin. Jadi ya intinya kalau untuk teman-teman yang ngerasa pernah, maksudnya sekarang orang tuanya tuh yang toksik gitu, giliran kita nanti sebagai orang tua yang memberhentikan lingkaran toksik itu tadi. Kayak ya kalau kalian Emang kalian mau gitu anak kalian ngerasain apa yang kalian rasain? bener kayak kan udah tahu nih rasanya Kan dibandingin. nggak enak tuh gitu kan. Mm-mm. Jadi Masa ya mau nggak enakin orang lagi gitu? bener. Aneh aja Apalagi sih. anak sendiri gitu kan. Apalagi anak sendiri. Bener kan kayak ya kayak yang selalu aku bilang kan kan yang mau punya anak kalian. Masa anaknya tersiksa karena kemauan kalian dia lahir terus dia malah kesiksa gitu. Menurut aku itu nggak fair aja sih. Egois gitu ya. Gimana? Egois gitu. Bener, egois. Berarti kan mementingkan kepentingan sendiri yang mau punya anak, punya keturunan, tapi tidak mau membahagiakan anak. Kayak gitu. Itu kan salah. Menurut aku sih salah. Nggak tahu menurut Bapak Ibu yang menonton. Karena ya, gimana? Maaf sebelumnya. Kalau perspektif kami salah. Gitu kan. Ini kan hanya pola pikir dan pola pandang kami sebagai anak. Dan yang belum menjadi orang tua. Nanti akan menjadi orang tua, insya Allah. Kalau umur panjang. Bener kan kalau umur panjang? Kalau mau nikah juga, ya
Karena aku suka heran deh sama orang yang nanya gini, kapan nikah? Nanti kalau udah nikah gitu, sengaja nunda punya anak. Udah isi belum? Kayak Pernah aku, ditanya gitu. hmm? Pernah ditanya gitu. Aku pernah lihat Pernah lihat. depan mata aku, orang yang aku kenal, orang yang dekat sama aku ditanya gini, udah isi ya gitu. Oke, hey, Bu, semua orang gak kayak ibu gitu. Menurut aku, apa salahnya gitu loh ketika mereka nikah dan mereka menunda punya anak tuh apa salahnya gitu kayak ya itu kan pilihan hidup orang ya nggak sih? Mungkin mereka emang belum siap menjadi orang tua yang baik. Ya mempersiapkan diri dulu itu nggak salah daripada kalian gagal jadi orang tua gitu. Kayak aku selalu begini, aku gagal jadi anak dan aku nggak mau gagal jadi orang tua kayak gitu. Ya kan Jadi orang tua seumur hidup gitu ya. bener. Jadi anak juga seumur hidup sih. Iya sih. Cuma ya kalau udah gagal sekali jangan dua kali. Kayak yang selalu aku bilang, manusia pasti salah, tapi gimana kalian memperbaikinya kan? Kayak gitu menurut aku. Jadi dia aku kayak kadang tuh kesel aja gitu sama ibu-ibu yang nanya kayak gitu. Kayak, Bu, itu tuh ini tuh zaman udah modern, nggak segalanya tentang bisa masak apa enggak segalanya tentang bisa bersihin rumah apa enggak segalanya tentang mau punya anak apa enggak, mau nikah apa enggak. Kayak ya emang sih dalam agama menikah tuh menyempurnakan segala ibadah. Tapi kalau orang yang nanti jadinya gimana-gimana, ya nggak kenapa gitu loh. Ya udahlah ya itu kan. Kak Wici sendiri mau nikah. Kak Wici aja udah 25 belum nikah dan nggak ada masalah. Ya kan Kak? Iya, Hmm, betul sekali. kan pilihan orang. Kayak kakak aku bilang dia mau nikah umur 28. Itu pun kalau dia mau. Itu pun kalau dia mau. Betul sih. Jadi ya kayak dia bilang gini, sekalipun dia nikah belum tentu dia punya anak gitu. Karena ya itu kan kesiapan kita tuh yang tahu cuma kita. Orang lain tuh cuma bisa ngomong, kapan punya anak, kapan nikah. Yang tahu kesiapan kita kan kita. Kalau Hilmi sendiri nih, kira-kira mau nikah umur berapa nih? Kira-kira nih. Kan semua orang punya plan sendiri ya. 25 ke atas kan. 25 ke atas. Oh muda juga sih. Sekarang umur 2, 19 Sekarang ya. umurnya berapa? Sekarang 19, dua apa dua? 19. 6 tahun lagi targetnya. Ya, kan 25 ke atas. Oke. Berarti Oke, termasuk. start 25 tuh baru lah mikir jodoh. Wow, tapi untuk cowok termasuk cepat lah 25. Oh iya, Benar juga. Tapi ada udah saudara banyak. Aku udah banyak ini lagi masih muda. Hmm? Pas masih muda ya udah banyak sana sini, jadi kayaknya mikir buat lama-lama nggak tahu ya. Oh, besoknya dia udah terlalu eksplor masa muda jadi ngerasa udah cukup gitu, ya kan? Mungkin gitu. materinya udah. Itu yang Ya itu makanya 25 ke atas baru mikirin jodoh. Sekarang ini materi nih besar ini. ya bener sih. Kan semua orang punya target dan keinginannya masing-masing. Jadinya udah siap nggak pas umur lebih 25? Ya Apa? nggak tahu. Jadinya udah siap nggak? Kan lebih 25 ke atas. Nah, jadinya udah siap. Nggak tahu sih. Belum tahu sampai saat ini mau nikah umur berapa. Mungkin 25 ke atas juga. Karena masih ingin merasa bebas aja gitu. Masih ingin, Kan nggak nyakitin orang juga. betul. Kecuali nggak nikah tapi ngutang kemana-mana. Iya, Siapa tuh? kan mana tahu kan. Ada yang merasa terberatkan dengan aku tidak menikah itu kenapa gitu loh. Iya enggak? Kan nggak merugikan orang lain. Kecuali aku nggak nikah tapi aku banyak utang. Iya. Ada kok. Child free. Jadi mereka menikah tapi memutuskan untuk tidak punya anak. Ya mereka ingin bahagia satu sama lain Udah tanpa banyak manusia di dunia nih. benar. Terutama di Indonesia.
Oh, Hilmi nggak mau punya anak. Mau tapi tak banyak kali lah. 2 lah ya, Mi. 2 tuh maksimal. Ya. Kalau Meeting mas tiga, Apa? setengah. Apa Kak? Meeting mas setengah anak. Amit amit Kak. Kak Wici offside print. Bercanda. Dia bercandanya suka nggak mikir nih. Iya tahu. Cuma jangan setengah di sana. Kak Wici offside ya. Kartu Mau. kuning. Nggak tahu sih. Takut mau nikah. Apalagi kalau Takut jadi orang tua atau takut nikah? aku nikah. Ya, saya nggak takut nikah pula. Iya. Enggak sih, bukan takut nikah. Takut berhadapan sama keluarga cowok. Tidak usah kita bahas di sini ya. Jadi Makanya, banyak para orang tua nanti merasa gimana. iya betul. Iya, jadi takut menikah bukan takut punya anak. Malah pengen sih punya anak. Enggak sekarang juga sih. Jangan sekarang. Masih terlalu muda untuk punya anak. Kalau Tapi ada nggak ya anak yang nggak tumbuh-tumbuh, yang kecil aja gitu? Bayi aja terus gitu kan lucu. Jangan Ini jadi, tuh, Bos Baby. jangan jadi gede. Baby. Bos Baby. Kartun Bos Baby tuh. Ada kan filmnya Bos Baby? Oh, iya, Oh, baby boss. Anjir ngakak. Ya maksudnya kan lucu gitu, nggak perlu sekolah mahal-mahal. Kak Wici offside. Kita sih lebih tepatnya. Jadi ya itu sedikit bincang-bincang kami. Ada ini ya, intermezzo. Nah, mungkin ada pesan nih untuk teman-teman atau orang tua di luar sana sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, pada sore hari ini. Mi, kok nggak ada suara, Mi? Iya. Ada suara. Oh, ada. Jadi ini kesalahan yang disebut-sebutkan terus-menerus bergenerasi lama-lama akan menjadi sebuah kebenaran. Begitu juga dengan pola parenting. Ya, makin kalau kita sudah merasa oh ini tidak benar gitu. Nah, putus tali itu di kalian aja gitu. Kalian terima, ya udah selanjutnya jangan ada kalian lagi. Takutnya kalian biarkan lama-lama itu jadi sebuah kebenaran kalau itu tuh pantas dilakukan atau kita ada contoh dibandingkan itu pantas dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak harus dihukum itu dihukum jadi sebuah hal yang harus dilakukan gitu. Pokoknya sebuah kesalahan yang terus-menerus dibicarakan itu menjadi sebuah kebenaran gitu sih. Benar. Jadi ya kalau itu dari Hilmi ya, kalau dari aku untuk mungkin teman-teman yang jadi anak ya kayak usia kayak kita gitu ya, Mi. Kayak ya mempunyai mungkin nggak kayak kita sih, Mi. Maksudnya kayak ya posisinya anak kayak kami gitu. Terus yang mungkin mempunyai orang tua yang toksik gitu. Jangan biarkan anak kalian merasakan itu juga. Dan kadang untuk ngomong gitu, Ma, aku tuh nggak kayak gini loh. Maksudnya kayak aku tuh nggak suka diginiin. Aku tuh nggak senang dibandingin terus sama adik atau kakak gitu. Tolong dong, aku bukan mereka gitu. Untuk ngomong kayak gitu tuh nggak masalah menurut aku, tapi dengan bahasa yang baik dan nada yang baik juga. Jadi ya intinya itu sih teman-teman, untuk ngomong tuh nggak ada salahnya, jangan terlalu mendem,
Karena kalau ketika kalian terlalu mendem juga, ya itu bakal nyiksa diri kalian sendiri juga sebenarnya. Untuk dikoreksi ke apa namanya, sebagai orang tua dari anak juga bukan sebuah apa ya, kesalahan bagi orang tua gitu ya, atau bukan sebuah harga diri yang jatuh. Kemaluan. Karena kalian merasa justru bangga anak kalian tuh, oh ternyata anak Kritis, aku berarti tuh berpikir kritis kan. Itu sih, gak ada salahnya kok berpikir kritis. Jadi intinya kita sudahi sesi sore hari ini. Kita jumpa lagi nanti malam. Jangan lupa join. Dan mungkin aku belum tahu partner streaming aku nanti malam masih Hilmi atau mungkin Kalida. Tapi intinya makasih untuk hari ini buat teman-teman yang udah nonton. hadir nonton streaming. Terima kasih. Maaf juga kalau ada kata-kata kami yang menyinggung salah satu pihak atau kurang berkenan untuk didengar. Atau Karena kurang setuju dengan kalian. statement kami. Karena juga kami di sini manusia, ladangnya kesalahan dan khilaf, dan kami juga masih belajar. Pasti buat teman-teman semua, kami di sini juga cuma sharing. Dan kami menerima saran dan kritik dari kalian. Dah, stay kyo.